Assalamualaikum teman-teman semua. Kalian tahu nggak? Tubuh kita mempunyai 5 alat indera loh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi dari lidah. Lidah dapat membuat kita menikmati makanan dengan berbagai rasa. Kok bisa ya rasanya beda-beda? Padahal lidah cuma satu. Mengapa kita bisa merasakan berbagai rasa? Yuk kita bahas. Lidah adalah organ utama yang berfungsi untuk pengecapan dan membantu dalam berbicara serta mengunyah makanan. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda yang disebut mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan dengan lidah adalah tulang hyoid. Nah, tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Bagian-bagian lidah yang pertama adalah bagian ujung dan tepi, di mana pada bagian depannya adalah bagian ujung dan pada bagian kanan dan kirinya adalah bagian tepi. Pada bagian ujung dan tepi dapat digerakkan dengan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Bagian yang kedua adalah punggung lidah. Pada permukaan lidah terdapat papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur pada lidah. Terkadang pada lidah juga terdapat kerak, di mana hal ini sangat normal terjadi dan sering terjadinya pada orang tua. Papillae ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu papillae filiformis. Papillae filiformis ini tidak terdapat di bagian pengecap dan hanya membantu menggerakkan makanan. Yang kedua, papillae fungiformis, terdapat di bagian depan dan terdapat banyak testibus juga. Yang ketiga adalah papillae simfilata, bentuknya bulat besar dan terdapat di bagian belakang. Yang terakhir adalah papillae foliata, yaitu terdapat di bagian belakang dan terdapat banyak testibus. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di bagian belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tetapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Reseptor pada lidah. Ada 4 pengecap dasar yang digunakan untuk mengetahui lokasi reseptor dan variasi waktu sensasinya. Di mana pada bagian ujung lidah lebih sensitif terhadap rasa manis, pada bagian tepi depan lidah lebih sensitif terhadap rasa asin, bagian tepi belakang lidah lebih sensitif terhadap rasa asam, dan pada bagian pangkal lidah lebih sensitif terhadap rasa pahit. Sensasi reseptor yang berbeda-beda terjadi karena adanya perbedaan genetik setiap orang yang menyebabkan berbedanya jumlah kuncup kecap di permukaan lidah. Kuncup kecap adalah salah satu sel reseptor yang menerima impuls berupa senyawa kimia rasa yang akan diteruskan ke sistem saraf untuk diterjemahkan. Rasa manis. Rasa manis dimulai dengan melekatnya molekul gula pada porus perasa. Kemudian hal ini akan mengaktifkan stimulator yang terdapat pada sitoplasma yang berada di membran. Stimulator atau protein G akan teraktivasi, selanjutnya akan mengaktifkan enzim adenilat siklase. Enzim ini akan mengaktifkan pembentukan KAM dari ATP. Terjadinya peningkatan KAM akan mengakibatkan terstimulasinya enzim sitoplasma lainnya. Hal ini akan membuat ion K dapat keluar sehingga mengakibatkan depolarisasi pada puting pengecap. Hal ini akan mengakibatkan terlepasnya neurotransmitter ke sinaps dan selanjutnya diteruskan ke otak. Rasa asin terjadi karena masuknya ion natrium atau Na+ yang ada dalam makanan asin masuk ke dalam sel-sel pengecap di lidah melalui saluran khusus untuk ion natrium. Masuknya ion natrium ini menyebabkan muatan listrik di dalam sel berubah. Perubahan ini yang disebut dengan depolarisasi, yaitu ketika bagian dalam sel menjadi lebih positif. Depolarisasi ini membuat saluran ion kalium yang biasanya terbuka menjadi tertutup.
Karena depolarisasilah sel pengecap melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang mengirimkan pesan ataupun sinyal ke saraf. Sinyal ini kemudian dikirimkan melalui serabut saraf menuju ke otak. Di otak, sinyal tersebut diterjemahkan sebagai rasa asin. Jadi, rasa asin muncul karena adanya perubahan muatan listrik di sel pengecap yang diakibatkan oleh masuknya ion natrium atau Na+ dari makanan. Adalah rasa pahit. Reseptor pengecap rasa pahit terdapat pada papila fungiform dan foliat di lidah, terutama di bagian belakang lidah. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai rasa, terutama rasa pahit, yang sering menandakan zat beracun ataupun berbahaya bagi tubuh kita. Reseptor yang mendeteksi rasa pahit disebut dengan reseptor T2R, yang merupakan bagian dari reseptor terkait protein G. Ketika senyawa pahit seperti alkaloid berikatan dengan reseptor T2R, ini akan memicu serangkaian reaksi di dalam sel pengecap. Proses ini mengaktifkan protein G, yang kemudian mengaktifkan enzim fosfolipase di dalam sel pengecap. Enzim fosfolipase menghasilkan senyawa yang bernama IP3 atau inositol trifosfat yang larut dalam sitoplasma dan menuju retikulum endoplasma di dalam sel. IP3 membuka saluran ion kalsium di retikulum endoplasma yang menyebabkan ion kalsium keluar ke sitoplasma. Peningkatan ion kalsium di dalam sel membuka saluran ion kalium yang kemudian memicu pelepasan sinyal ke saraf. Sinyal inilah diteruskan ke otak dan otak kita mengartikan sebagai rasa pahit. Rasa pahit juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, membantu kita menghindari makanan atau minuman yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Jadi, ketika merasakan sesuatu yang pahit, itu adalah hasil dari proses kimiawi yang dimulai ketika senyawa pahit berinteraksi dengan reseptor khusus di lidah kita, kemudian mengirim sinyal ke otak kita, lalu otak kita mengartikan sebagai rasa pahit. Selanjutnya ada rasa asam. Rasa asam tentunya berbeda dengan rasa manis dan rasa pahit, karena rasa asam memiliki konsentrasi proton atau ion H membran sangat permeabel terhadap proton ini, sehingga proton yang masuk dapat membuat depolarisasi, akibatnya neurotransmitter disalurkan ke sinaps. Lidah merespon zat-zat kimia pada makanan dan minuman sehingga memicu sensasi 5 rasa utama, yaitu yang pertama ada rasa manis. Rasa manis biasanya terdapat pada gula atau zat-zat pemanis lainnya. Dan yang kedua ada rasa asin. Rasa asin biasanya terdapat pada garam. Kemudian yang ketiga ada rasa asam. Rasa asam biasanya terjadi karena adanya zat-zat yang bersifat asam, contohnya lemon. Dan yang keempat ada rasa pahit. Rasa pahit biasanya ditemukan pada sayuran pahit atau zat tertentu seperti kafein. Kelima ada umami atau rasa gurih. Biasanya berasal dari asam amino, misalnya daging atau keju. Setelah reseptor pengecap menerima stimulus, informasi tersebut akan dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf berikut. Yang pertama, saraf facialis untuk mengirimkan informasi rasa dari 2/3 bagian depan lidah. Yang kedua, saraf glosopharyngeal untuk membawa informasi rasa dari 1/3 bagian belakang lidah. Dan yang ketiga, saraf vagus untuk menghantarkan rasa dari bagian faring atau tenggorokan dan lidah bagian bawah. Informasi dari ketiga saraf ini akan bertemu di batang otak, lebih tepatnya di nucleus solitarius. Setelah mencapai batang otak, informasi rasa akan dikirim ke talamus yang merupakan pusat relay sensori otak. Dari talamus, sinyal ini akan dikirim ke korteks gustatorik di lobus parietalis otak yang bertanggung jawab untuk memproses rasa. Apa yang termasuk dalam proses mencicipi? Contoh, saat Anda makan, zat kimia yang terkandung di dalam makanan bersentuhan dengan sel saraf yang ada di mulut. Zat kimia tersebut kemudian mengaktifkan sel saraf dengan merubah protein tertentu pada dinding sel mentorik. Perubahan ini yang menyebabkan sel mentorik
melepaskan pembawa pesan kimia yang pada gilirannya mengaktifkan sel saraf lainnya. Sel saraf kemudian meneruskan informasi pesan rasa ke otak. Terdapat bintik-bintik kecil pada selaput lendir lidah yang merupakan penghasil zat rasa yang kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Bintik kecil-kecil ini yang dikenal sebagai papila pengecap, yang mengandung sel mentorik dengan struktur khusus. Bersama dengan sel-sel lainnya, mereka membentuk kuncup yang tampak seperti jeruk dengan bagian-bagiannya tersusun di sekitar bagian tengah. Pada bagian atas kuncup, terdapat lubang kecil yang berisi cairan. Tempat tersebut berguna bagi zat kimia yang bertanggung jawab atas rasa. Hal ini memastikan zat tersebut terdeteksi dan dianalisis oleh sel sensorik sebelum akhirnya ditelan. Kuncup pengecap terletak di dinding dan alur papila. Orang dewasa memiliki sekitar 2.000 hingga 4.000 kuncup pengecap. Sel-sel sensorik di kuncup pengecap diperbarui seminggu sekali. Sebagian besar dari kuncup pengecap berada di bagian lidah. Langkah terakhir dalam merasakan rasa adalah mengirimkan sinyal ke sistem saraf. Hal ini dilakukan oleh beberapa saraf kranial, yaitu saraf otak. Semua informasi dibawa sepanjang saraf kranial ke bagian bawah batang otak, yaitu medulla oblongata. Pada titik tersebut, terjadi pemisahan antara beberapa serabut saraf yang membawa sinyal rasa bersama dengan sinyal sensorik lainnya, seperti rasa sakit, suhu, atau sentuhan melalui beberapa titik pertukaran kepikiran sadar. Serabut saraf lainnya melewati titik pertukaran untuk persepsi sadar dan mengarah langsung ke bagian persepsi sensorik di otak yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita. Di sini, sinyal rasa digabungkan dengan berbagai sinyal bau. Jalur saraf motoris yang menghantarkan perintah dari otak ke efektor. Setelah otak memproses informasi rasa, otak dapat mengirimkan perintah motorik untuk memproses rasa tertentu, misalnya untuk menelan atau mengunyah makanan lebih lanjut. Jalur saraf motoris utama adalah saraf hipoglossus yang mengontrol pergerakan otot lidah dan saraf vagus yang mengatur bagian mulut, dalam, dan faring yang terlibat dalam proses menelan. Efektor yang merespons perintah dari otak. Organ-organ efektor yang melakukan respons terhadap perintah otak meliputi otot-otot lidah. Otot ini membantu menggerakkan lidah untuk mengunyah makanan dan menyerahkan ke gigi atau ke tenggorokan. Otot-otot mulut dalam dan faring bertanggung jawab dalam proses menelan makanan. Kelenjar air liur dapat merespons rasa dengan menghasilkan lebih banyak air liur, terutama saat merasakan makanan yang asam. Simpulan, lidah adalah organ penting untuk mengecap dengan reseptor yang tersebar di papila-papila. Sistem pengecap merespons 5 jenis rasa utama, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Informasi rasa dikirim ke otak melalui saraf sensoris dan diproses di korteks gustatorik untuk menghasilkan sensasi rasa. Perintah motorik dari otak mengontrol otot-otot lidah dan mulut untuk mengunyah dan menelan makanan sesuai dengan stimulus yang